Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang meniru kepemimpinan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang adil adalah orang yang tidak membiarkan orang-orang sekitarnya hidup dengan kesengsaraan. Ada satu contoh pemimpin yang sangat adil. Beliau bukan daripada golongan daripada sahabat, tapi golongan daripada tabi'in. Seorang khalifah dari Bani Umayyah, keadilannya pun dirasakan seluruh wilayah kepemimpinannya. Bahkan diriwayatkan ketika dalam kepemimpinan beliau tidak ada rakyat yang sedang terlilit hutang. Bahkan serigala tidak ada yang mencuri hewan peliharaan di waktu ini. Karena saking adilnya, hewan yang biasa mencuri untuk makan, ketika dipimpin oleh seorang yang sangat adil, hewan tersebut mendapatkan keadilan, bahkan tidak pernah mencuri hewan peliharaan orang lain. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ada cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ada satu cerita tentang wanita yang penjual susu. Wanita penjual susu yang akhirnya wanita tersebut diambil menantu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dari wanita inilah terlahir pemimpin yang sangat adil. Beliau bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya 2 tahun atau 2,5 tahun. Tapi beliau mengikuti jejak daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan keadilannya pun disegani oleh orang-orang kafir yang di bawah kepemimpinan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pernah diceritakan dahulu kalau ada kerajaan di bawah naungan daripada Islam, itu setiap tahunnya membayarkan fidyah, membayarkan upah kepada raja. Suatu saat ada salah satu kerajaan orang-orang kafir di bawah kepemimpinan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah mengirim upah. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada orang raja tersebut, kepada yang mulia raja. Dengan ini saya Umar bin Abdul Aziz, sebelum menulis perkataan inti daripada isi surat, beliau memuji-muji raja tersebut, mengingatkan bahwa ini sudah waktunya untuk membayar upah. Dikirimlah surat tersebut. Ketika sampai dikirim surat tersebut, raja kafir tadi bergetar ketika menerima surat daripada khalifah. Mengapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai mengirim surat? Ini dibaca dan isinya adalah menagih tentang upah yang dijanjikan. Raja orang tidak Islam itu sangat menghormati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz karena saking adilnya, tidak pernah merasa dibebani. Sampai akhirnya dia membaca dan dia mengumpulkan orang-orang kerajaan untuk mengumpulkan seluruh harta agar dikirim kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dikumpulkan. Ketika pengumpulan, seluruh yang diperintahkan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berjalan-jalan di sekitar daripada istana kerajaan tersebut, sampai di penjara bagian bawah
bagian bawah yang jarang didatangi oleh orang. Beliau mendengarkan ada satu orang bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan terdengar dia merasa heran, ini kerajaan bukan kerajaan Islam, ini dipimpin bukan oleh seorang raja Islam, dan seluruh wilayahnya ini bukan orang-orang Islam, tapi ada orang bertasbih. Akhirnya didatangi dan ternyata dia melihat ada satu orang yang sangat tua sedang menggiling gandum. Orang tua matanya buta sedang menggiling gandum. Kemudian dipanggil, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Dan orang tersebut juga heran mengapa ada orang yang mengucapkan salam di tempat orang tidak beragama Islam. Akhirnya ditanya, siapa engkau? Akhirnya beliau mengatakan bahwa dia adalah seorang tawanan perang di waktu Sayyidina Abdul Aziz, ayah daripada Umar. Jadi pernah kerajaan tersebut berperang dengan kerajaan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini ada salah satu tentara yang dijadikan tawanan perang. Akhirnya dia kembali bergegas menemui raja, diambil seluruh harta dan kemudian balik ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Diberikan hartanya, kemudian Rasulullah tadi mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, ada yang lebih penting daripada harta ini. Aku temukan ada seorang muslim di dalam kerajaan tersebut, di dalam istana raja tersebut. Beliau dalam keadaan buta sedang menggiling gandum untuk makan orang-orang yang ada di istana. Ketika mendengar kabar tersebut, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz wajahnya memerah, kemudian memerintahkan orang untuk menulis surat yang kata-kata suratnya, wahai anjing kafir, menulis dengan kata-kata yang sangat kasar kepada pemimpin tersebut. Tolong keluarkan tawanan yang kau penjara itu dan berikan keistimewaan, berikan kemuliaan. Kemudian surat tersebut dikirim kepada raja kafir tersebut. Ketika melihat surat, raja kafir bergetar ketakutan. Apa yang membuat khalifah marah kepadaku? Ketika dibuka, akhirnya raja mengucapkan maaf karena saya tidak tahu, karena itu tawanan perang pada waktu kepemimpinan daripada orang tua. Kemudian raja saking takutnya dibebaskan, diberikan harta yang sangat banyak, diberikan tunggangan. Karena saking takutnya, bahkan raja tersebut ketika memanggil Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan sebutan raja yang bijaksana. Ketika dihantarkan untuk keluar daripada istana, raja tersebut menangis sampai orang yang diperintah oleh Sayyidina Umar bingung, bertanya kepada raja, wahai raja, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau sudah menepati yang diperintahkan oleh khalifah? Aku menangis bukan karena aku telah menepati, tapi aku menangis karena baru saja aku mendengar kabar bahwa raja yang bijaksana meninggal dunia. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal pun raja ini bersedih atas meninggalnya, karena itu adalah sosok raja, sosok pemimpin yang sangat adil. Bahkan kabar meninggal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz didengarkan seluruh penghuni, seluruh penduduk yang ada di wilayah kerajaannya ketika ada kejadian serigala mencuri domba orang lain. Jadi orang-orang berpikir kalau sudah serigala mencuri domba berarti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sudah ya. Kabar tersebut tersebar karena sudah ada serigala yang mencuri domba.